Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Siregar. Saya senang boleh ada pada malam hari ini tengah-tengah saudara sebelum kita beristirahat atau mengakhiri semua aktivitas kita. Saya mau melanjutkan apa yang saya bicarakan hari malam. Dan malam ini, kalau tadi malam saya membicarakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi malam hari ini kita mencoba lagi melihat bagaimana Yesus menghadapi cobaan atau godaan daripada setan dengan menggunakan firman. Jika dia dicobai ubah batu menjadi roti, Yesus mengatakan ada tertulis. Nah, ini kata kunci yang paling penting ya. Ya, ada tertulis bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi melainkan daripada firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini kita mau lihat Matius pasal 4 ayat 7. Di sana dikatakan Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Allahmu. Nah, kapan kita mencobai Tuhan Allah? Kalau kita melihat tawaran daripada iblis, di dalam ayat 5 dikatakan begini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Jadi kalau kita lihat hubungan itu berarti tempat yang tinggi. Ya, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kapan kita mencobai Tuhan Allah kita? Jawabannya kalau dilihat dari konteks dari yang dialami oleh Yesus, ya dilihat dari tawaran iblis adalah ketika kita menyalahgunakan kuasa. Ya, yang dibuat oleh iblis, tawaran iblis kepada Yesus supaya Yesus menyalahgunakan kuasa. Kalau di atas, jatuhkan dirimu ke bawah katanya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan mengerahkan malaikat-malaikat untuk menangkap engkau. Ini saya rasa seringkali iblis itu dengan segala taktik, dengan segala godaannya, juga kadang-kadang menawarkan hal yang sama kepada kita. Ketika kita ada di posisi yang tinggi, ketika kita diberi kuasa, ketika kita diberikan kepercayaan, maka kadang-kadang iblis itu menawarkan kepada kita supaya kita bisa menyalahgunakan kuasa itu. Makanya di dalam bagian ini iblis menawarkan kepada Yesus dengan satu perkataan, jatuhkan dirimu ke bawah karena ada tertulis mengenai engkau. Wah, dia tahu. Ya, dia tahu apa yang tertulis mengenai Yesus itu. Sehingga dia katakan ada sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa dikatakan malaikatnya akan menangkap engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Iblis paling tenang ketika kita mencobai Tuhan. Ya, kita udah tahu bahwa itu adalah godaan, itu adalah cobaan, dan kita masuk ke dalamnya. Kita mulai mengikutinya, mengikuti tipuan demi tipuan daripada si jahat itu. Ketika kita mulai menyalahgunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan harapan kita selalu berkata, aku adalah orang kuat, aku adalah orang yang berkuasa, kepadaku diberi kuasa. Ketika kita menyalahgunakan itu semuanya, maka dikatakan kita adalah orang yang sedang mencobai Tuhan Allah kita. Jadi kalau begitu bagaimana supaya kita tidak mencobai Tuhan Allah kita? Saya katakan kepada saudara, supaya kita tidak mencobai Tuhan Allah kita, ingat baik-baik bahwa segala yang Tuhan percayakan kepada kita bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disalahgunakan, dan bukan untuk dilakukan untuk hal-hal yang tidak perlu.
Jadi kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, pergunakan dengan baik. Gunakan dengan baik. Ya, kalau saudara punya otoritas, punya karunia, punya talenta-talenta khusus, jangan salah gunakan itu. Ketika engkau menyalahgunakan itu, engkau sedang mencobai Tuhan Allahmu. Ketika engkau tahu kalau engkau melakukan itu, maka Tuhan akan murka kepada kita. Maka kita juga adalah orang yang sedang mencobai Tuhan Allah kita. Jadi hari ini, malam ini, sebelum kita tidur, coba renungkan sedikit. Adakah hari ini engkau sedang mencobai Tuhan Allahmu? Artinya, engkau merasa hebat. Engkau merasa kuat. Kadang-kadang engkau melecehkan orang-orang yang peduli denganmu. Kadang-kadang engkau melecehkan orang-orang yang mengingatkan engkau. Kadang-kadang engkau menganggap engkau sedang berjalan dengan maumu, dengan keinginan-keinginanmu, yang sebenarnya engkau sedang ada di pusaran jebakan mencobai Tuhan Allah. Jadi kita harus belajar jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Ketika engkau mencobai Tuhan Allahmu, maka engkau akan mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup. Engkau tidak akan memuliakan Tuhan, dan engkau tidak akan menghormati Tuhan dalam hidupmu. Makanya di dalam bagian ini, Tuhan tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya relasi yang sangat intim dengan kerajaan surga. Dia tidak akan pernah mendengar siapapun kecuali Bapa di surga. Kecuali Bapaknya yang ada di surga. Sehingga apa yang ditawarkan oleh iblis, dia tahu itu jebakan. Jebakan untuk merusak segala sesuatu. Merusak rencana Allah yang dipercayakan kepadanya. Makanya dengan tegas Yesus mengatakan, ada tertulis. Ini pegangan yang paling kuat sekali. Artinya, Yesus selalu berpegang kepada firman. Dan saya kasih tahu sama saudara, melawan godaan iblis, melawan cobaan iblis, satu-satunya cara yang terbaik adalah gunakan firman. Gunakan firman. Ingat firman. Hidupkan firman di dalam hidupmu. Maka ketika itu engkau lakukan, maka engkau akan menang. Dan di dalam bagian ini, Yesus menang. Ya, Yesus menang. Dan kemenangan itu adalah kemenangan yang luar biasa. Dia menangkis semua panah yang sedang diarahkan oleh setan kepadanya. Dengan berkata, ada tertulis, ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Mari malam ini belajar bergantung kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, percaya kepada Tuhan. Dan jangan pernah merasa hebat. Banyak mendengar. Ingat baik-baik kata-kata saya. Banyak mendengar. Dengarkan orang-orang yang punya pengalaman demi pengalaman. Ya, dalam semua tantangan hidup yang ada. Dengarkan baik-baik pengalaman-pengalamannya. Dan dengarkan Tuhan juga. Mungkin Tuhan pakai orang itu mengingatkan kita. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.